warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa YIN Syekh Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, jurusan Akuntansi Syariah kelas B semester 4. Kami dari kelompok 8 akan sedikit membahas mengenai materi mekanisme perdagangan efek. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Ludiana, saya Wadatun Nafisah, saya Putihah. Langsung saja ke videonya selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari efek. Efek dapat diartikan sebagai surat berharga yang menjadi instrumen dalam kegiatan jual beli di pasar modal. Pasar modal sendiri menyebutkan bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, tanda bukti utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme perdagangan efek. Mekanisme perdagangan efek ini dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama menggunakan market dan yang kedua tidak menggunakan market. Nah, yang pertama ini yang menggunakan market itu masih dilakukan secara manual, yaitu masih menggunakan kertas dan surat. Yang kedua yang tidak menggunakan market ini dilakukan di bursa efek dan sudah tidak ada lagi perdagangan dari tangan ke tangan, melainkan menggunakan media elektronik. Selanjutnya yaitu mekanisme perdagangan efek di bursa. Mekanisme perdagangan efek di bursa terdiri dari dua tahap. Yang pertama yaitu tahap pembukuan rekening dan penyampaian order, dan yang kedua yaitu tahap pemrosesan order. Dalam tahap pertama, nasabah diharuskan terlebih dahulu untuk melakukan pembukuan rekening dengan mengisi formulir. Selanjutnya, setelah nasabah melakukan pembukuan rekening, nasabah harus melakukan penyampaian order. Dan penyampaian order ini terdiri dari tiga cara. Yang pertama yaitu melalui cara manual, yang kedua cara remote trading, dan yang ketiga menggunakan cara online trading. Yang pertama yaitu cara manual. Dalam cara ini nasabah melakukan penyampaian order jual di perusahaan efek anggota bursa selaku broker melalui via telepon. Kemudian yang kedua dengan cara remote trading. Dalam cara ini fungsi trader di bursa digantikan oleh sistem SPDIS yang eksekusinya dilakukan di kantor atau perusahaan efek yang secara otomatis akan terhubung dengan Jakarta Automated System Trader System. Kemudian cara yang ketiga yaitu online trading. Dalam cara ini nasabah melakukan trader dengan menggunakan aplikasi online trading yang akan otomatis terhubung kepada sistem SPDIS. Kemudian tahap yang kedua dalam perdagangan efek di bursa yaitu tahap pemrosesan order. Setelah melakukan order baik secara manual, remote trading maupun secara online trading, order tersebut akan diproses lewat sistem Jakarta Automated Trading System secara elektronik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahap pelaksanaan transaksi. Tahap pelaksanaan perdagangan efek yang dilakukan di bursa menggunakan fasilitas Jakarta Automated Trading System. Pelaksanaan perdagangan efek hanya dapat dilakukan oleh perusahaan efek dan anggota bursa yang bertanggung jawab terhadap yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan nasabah. Selanjutnya yaitu tahap clearing, penjaminan, dan penyelesaian transaksi. Clearing merupakan suatu istilah yang sering disebut di dalam via perbankan dan keuangan yang menunjukkan suatu aktivitas sejak terjadinya kesepakatan sampai dengan selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Secara umum, clearing biasanya bekerja sama dengan lembaga keuangan yang memiliki permodalan yang kuat, yang dikenal dengan mitra pengimbang sentral. Clearing dan penjaminan yang dilakukan di Indonesia dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau sering disebut dengan KPEI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem perdagangan
penawaran. Sedangkan pasar negosiasi dapat dilakukan secara negosiasi antara pihak penjual dan pembeli, dan harga yang terjadi tidak. Selanjutnya tentang peraturan keanggotaan. Peraturan keanggotaan ini tercantum dalam peraturan nomor 3A tentang keanggotaan bursa. A. Ketentuan umum. 1. Semua kata-kata dan atau istilah yang disebutkan dalam peraturan perdagangan efek dan peraturan pencatatan efek berlaku juga bagi peraturan keanggotaan bursa ini. Yang kedua, dalam peraturan ini berisi tentang A. Anggota bursa efek, B. Anggota bursa efek koneksi langsung, C. Anggota bursa efek koneksi tidak langsung, D. Brokerage Information System, E. Bukti autentikasi, F. Bursa, G. Connection name, H. Information Technology Officer for Remote Trading atau IT Officer RT, I. Information System Audit atau IS Audit, J. Information System Auditor atau IS Auditor, K. Jakarta Stock Exchange Open Network Environment Client atau JONEC, L. Jakarta Stock Exchange Open Network Environment Server atau JONES, M. Jaringan, N. Masa pengembangan, O. Mediator Remote Trading, P. Model kerja bersih disesuaikan atau MKBD, Q. Panduan Remote Trading, R. Password, S. Password Domain, T. Penanggung jawab pesanan dan perdagangan atau PJPP, U. Peralatan penunjang, V. Persetujuan keanggotaan bursa, W. Remote Trading, X. User ID, dan Y. User ID Domain. Poin yang ketiga, anggota bursa efek koneksi tidak langsung hanya dapat menggunakan jasa mediator remote trading yang telah menandatangani kontrak penyediaan sarana dan prasarana dengan bursa. 4. Anggota bursa efek koneksi tidak langsung harus menandatangani kontrak dengan mediator remote trading. 5. Perusahaan efek yang membeli saham bursa melalui pelelangan atau membeli langsung dari anggota bursa efek wajib memenuhi persyaratan sebagai anggota bursa efek sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Yang keenam, bagi anggota bursa efek yang sahamnya tercatat di bursa, dilarang melakukan transaksi bursa atas sahamnya sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri atau portofolio, kecuali untuk melakukan pembelian kembali atas sahamnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. D. Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan keanggotaan bursa. Persyaratannya ini ada 8. Yang pertama, telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek dari Bapepam dan tidak dalam kondisi dibekukan oleh Bapepam. Yang kedua, memiliki satu saham bursa. 3. Mempunyai PJPP. 4. Mempunyai IT Officer RT. 5. Memiliki Brokerage Information System yang dapat mendukung pelaksanaan remote trading. 6. Mempunyai sarana dan prasarana peralatan penunjang. 7. Dinyatakan layak operasional oleh IS Auditor. 8. Telah dinyatakan bursa berhasil mengikuti masa pengembangan. Selanjutnya yaitu prosedur untuk mendapatkan persetujuan keanggotaan bursa. Yang pertama, permohonan untuk mendapatkan persetujuan keanggotaan bursa diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan formulir 3A.1 peraturan ini. Yang kedua yaitu permohonan untuk mendapatkan persetujuan keanggotaan bursa tersebut diajukan dengan melampirkan A. Surat pernyataan yang bentuk dan isinya sesuai dengan formulir 3A.2.
Yang B yaitu kopi izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan atau penjamin emisi efek dari Bapepam. C yaitu kopi anggaran dasar perseroan serta seluruh perubahannya yang telah dilaporkan kepada atau telah disahkan oleh pihak yang berwenang serta kopi tanda terima wajib daftar perusahaan atau TTWDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam nomor VA.1 yang berisi tentang perizinan perusahaan efek. D yaitu riwayat perseroan yang meliputi riwayat kepemilikan saham perseroan, riwayat perubahan direksi dan perubahan komisaris jika ada. Yang E yaitu susunan komisaris dan direksi dilengkapi dengan daftar riwayat hidup, kopi bukti jati diri serta pas foto yang bersangkutan. Yang F yaitu kopi kontrak penyediaan jasa antara mediator remote trading dengan perusahaan efek. Selanjutnya yaitu yang nomor 3. Dalam masa pengembangan, bursa memberikan bimbingan pengembangan aplikasi dan bimbingan pengujian teknis. Yang keempat yaitu pengujian teknis dalam masa pengembangan dilakukan oleh perusahaan efek berdasarkan skenario pengujian yang disusun oleh bursa. Yang keenam yaitu hasil pengujian teknis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan C.5 di atas dilaporkan oleh perusahaan efek kepada bursa selambat-lambatnya 2 hari kalender setelah selesainya pelaksanaan pengujian teknis tersebut. Yang ketujuh yaitu perusahaan efek wajib menyampaikan laporan tentang kesiapan operasional dan sistem informasi dari IC auditor kepada bursa. Yang kedelapan yaitu berdasarkan hasil pengujian dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.6 dan C.7 di atas, bursa memberikan konfirmasi tertulis kepada perusahaan efek berhasil atau tidaknya perusahaan efek tersebut menjalani masa pengembangan untuk mengikuti perdagangan secara remote trading. Yang kesembilan yaitu dalam hal perusahaan efek telah memperoleh konfirmasi tertulis dari bursa mengenai keberhasilannya menjalani masa pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.8 di atas, maka perusahaan efek tersebut dapat melakukan pembelian atas saham bursa baik langsung dari anggota bursa efek lain maupun melalui lelang yang diselenggarakan oleh bursa. 10 yaitu bursa memberikan persetujuan efek yang telah melunasi pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.9 di atas. 11 yaitu bersamaan dengan penyerahan persetujuan keanggotaan bursa, bursa akan memberikan kepada anggota bursa efek yang pertama yaitu surat persetujuan pendaftaran PJPP, yang kedua yaitu surat persetujuan pendaftaran IT Officer RT, yang ketiga yaitu tanda bukti penyertaan atau kepemilikan saham bursa. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pendaftaran penanggung jawab pesanan dan pedagang atau disingkat dengan PJPP. Yang pertama, PJPP wajib memiliki izin orang perseorangan untuk melakukan kegiatan sebagai wakil perantara pedagang efek dari Bapepam. Yang kedua yaitu PJPP dilarang merangkap fungsi di bagian lain atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu bursa efek atau perusahaan efek yang bermaksud menjadi anggota bursa efek wajib mendaftarkan ke bursa calon PJPP dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan formulir 3A.5 peraturan ini dengan melampirkan dokumen yang isinya yaitu yang pertama kopi izin orang perseorangan sebagai wakil perantara pedagang efek atau wakil penjamin emisi efek. Yang kedua yaitu daftar riwayat hidup. Yang ketiga surat penunjukan dari anggota bursa efek. Yang keempat yaitu surat pernyataan tidak bekerja rangkap pada perusahaan lain. Memahami dan mematuhi peraturan bursa dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan formulir 3A.8 peraturan ini. Selanjutnya yaitu poin E, pendaftaran IT Officer RT. Yang pertama, anggota bursa efek atau perusahaan efek yang bermaksud menjadi anggota bursa efek wajib mendaftarkan calon IT Officer RT ke bursa dengan menggunakan formulir bentuk dan isinya sesuai dengan formulir 3A.6 peraturan ini dengan melampirkan dokumen A. Daftar riwayat hidup, B. Surat penunjukan dari anggota bursa efek, C. Kopi tanda pengenal diri, D. Foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, E. Surat pernyataan telah memahami dan mematuhi peraturan bursa serta menguasai teknologi informasi dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan formulir 3A.6
peraturan ini. Kemudian poin yang kedua, selambat-lambatnya 3 hari bursa sejak bursa menerima surat pendaftaran calon IT Officer RT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.1 di atas secara lengkap, bursa menerbitkan surat persetujuan pendaftaran IT Officer RT. Yang ketiga, bersamaan dengan pemberian surat persetujuan pendaftaran IT Officer RT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.2 di atas, bursa memberikan user ID, domain, password domain, awal, dan bukti autentikasi untuk masing-masing IT Officer RT kepada anggota Bursa Efek. Yang keempat, dalam hal ini, IT Officer RT tidak lagi bertugas dan berhenti bekerja pada anggota Bursa Efek, maka anggota Bursa Efek tersebut wajib melaporkan ke bursa sekurang-kurangnya 5 hari bursa sebelum tanggal efektif IT Officer RT tersebut tidak lagi bertugas atau berhenti bekerja pada anggota Bursa Efek yang bersangkutan. Apabila dipandang perlu, anggota Bursa Efek dapat menunjuk penggantinya dengan melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.1 di atas. Kemudian poin yang ke F, biaya dan iuran keanggotaan. Yang pertama, biaya IS Auditor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.7 di atas menjadi tanggungan anggota Bursa Efek atau perusahaan efek yang mengajukan permohonan persetujuan keanggotaan bursa. Yang kedua, bursa mengenakan biaya koneksi yang besarnya sesuai dengan kesepakatan antara anggota Bursa Efek dengan bursa. G, ketentuan peralihan. Yang pertama, bagi anggota Bursa Efek yang telah memiliki SPAB sebelum berlakunya peraturan ini, namun belum menjadi pengguna remote trading, A. Berlaku ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan nomor 3 tentang keanggotaan bursa tanggal 26 September 2000, sebagaimana lampiran keputusan Direksi nomor 326/BEJ/2000. B. Wajib menjadi pengguna remote trading selambat-lambatnya 5 tahun sejak diberlakukannya peraturan ini dengan mengikuti dan berhasil menjalani masa pengembangan. Yang ke C, untuk menjadi pengguna remote trading, anggota Bursa Efek wajib mengajukan pendaftaran remote trading dengan menggunakan formulir 3A.10 dan mengikuti tahapan masa pengembangan serta dinyatakan berhasil oleh bursa menjadi masa pengembangan. Kemudian 2. Bagi anggota Bursa Efek yang berhasil mengikuti masa pengembangan, maka bursa akan memberikan A. Surat persetujuan pendaftaran PJPP, B. Surat persetujuan pendaftaran IT Officer RT. Kemudian yang ketiga, anggota Bursa Efek yang tidak berhasil menjalani masa pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf G1C di atas dapat mengikuti kembali masa pengembangan. Dan yang keempat, bursa menarik kembali seluruh unit fasilitas tambahan perdagangan anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C Peraturan Nomor 3 tentang keanggotaan bursa tanggal 26 September tahun 2000 sebagaimana lampiran keputusan Direksi Nomor 326/BEJ/2000 dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan terhitung sejak bursa menyatakan kesiapannya menjalankan remote trading. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.